Oke, Bapak bisa tolong bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Ya, minta maaf Pak ya. Saya ini kan sudah imani yang namanya kekristenan Pak, yang namanya Injil Pak. Jadi untuk hal yang Bapak sampaikan itu mungkin ya saya tidak di situ lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya di mana Bapak ini mengaku seorang mantan ustadz, dulu Islam sekarang Kristen. Dan Bapak ini katanya sangat taat menjalankan ibadah 5 waktu di dalam agama Islam. Dia sangat paham dengan ajaran agama Islam. Tapi ketika Bapak ini disuruh membaca bacaan sholat, Bapak ini tidak paham sama sekali. Apakah Bapak ini memang dari kecilnya seorang Kristen, kemudian menyamar sebagai seorang murtadin biar mendapatkan donasi? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Malam Pak. Ya, sebelum saya menanyakan tentang kesaksian, saya ingin menanyakan dulu tentang latar belakang Bapak. Bapak Daeng benar ya dari Islam? Iya benar Pak. Saya orang Goa Pak, orang Barobong, Kabupaten Goa. Dalam arti sejauh mana keislaman Bapak? Ya cukup tahu lah Pak. Artinya bukan Islam abangan ya. Islam abangan yang saya maksud hanya meyakini bahwa Tuhannya itu Allah, kemudian Nabinya Muhammad, hanya itu biasanya orang abangan, tapi tidak menjalankan syariat-syariat, itu Islam abangan. Apakah Bapak seperti itu atau mungkin juga menjalankan syariat Islam? Saya Pak orang yang taat dan tekun Pak. Orang Makassar itu punya namanya sirik atau malu Pak. Jadi kalau Bapak bertanya seperti itu, saya orang tahu persis Pak apa yang saya yakini waktu itu Pak. Ya, ini saya tanya dulu masa lalu Bapak. Jadi Bapak boleh dikata sebagai Islam yang baik ya, dalam arti juga menjalankan syariatnya begitu ya. Halo? Ya, dengar Pak. Oke, Bapak bisa tolong bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Ya, minta maaf Pak ya. Saya ini kan sudah imani yang namanya kekristenan Pak, yang namanya Injil Pak. Jadi untuk hal yang Bapak sampaikan itu mungkin ya saya tidak di situ lagi Pak. Ya, artinya Bapak tidak tahu atau mungkin karena takut semacam dosa atau bagaimana atau gimana itu? Tidak juga merasa takut Pak. Cuma karena sudah iman tidak di situ lagi, ya saya tidak perlu harus sampaikan seperti itu lagi kepada Bapak ya. Karena iman saya sudah di Kristen Pak. Jadi saya hanya tahunya Injil, saya hanya tahunya Alkitab, dan bacaan saya cuma itu Pak. Oh, jadi kalau masalah keislaman nggak tahu sama sekali ya Pak ya? Saya tahu Pak. Saya tidak mungkin istilahnya mau berubah begitu saja dengan butuh waktu 5 tahun Pak. Kalau saya tidak kuat di keyakinan yang lama. Jadi Bapak ini dari Makassar sangat taat menjalankan agama Islam. Dia paham dengan agama Islam, sangat mengetahui tentang agama Islam. Tapi ketika disuruh membaca bacaan sholat di sini, Bapak ini tidak paham sama sekali. Sepertinya Bapak ini bukan orang Islam. Kalaupun dia orang Islam, dia ini dulunya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Kemudian ada tawaran untuk masuk Kristen, mungkin dikasih endomisasi. Maka Bapak ini berpindah keyakinan ke
agama Kristen. Jadi kepada teman-teman di sini kita lihat lanjutannya bagaimana kesaksian dari Bapak ini. Misalnya saya menganggap Bapak itu ternyata ya memang aslinya Kristen karena tidak mengenal Islam, itu juga hak saya. Tapi kalau Bapak karena iman Bapak sekarang yang jelas adalah Kristen, itu juga hak Bapak untuk menolak menjawab pertanyaan saya tadi. Sekarang saya masuk ke pertanyaan yang berkaitan dengan kesaksian Bapak. Tadi di akhir kesaksian, Bapak menyampaikan bahwa orang yang Bapak hidupkan itu adalah kecewa dengan pendeta yang selingkuh dengan istrinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, itu diizinkan untuk poligami. Tetapi zina atau selingkuh itu sangat dilaknat. Sedangkan kalau di Kristen boleh ya atau diizinkan ya itu selingkuh dengan suami orang atau istri orang atau semacam itu. Saya kira tidak ada yang mengizinkan agama apapun, Pak. Ya, jadi fokus pelayanan saya bukan kepada pendeta yang berbuat salah atau berdosa, karena pendeta itu manusia, Pak. Sama dengan Bapak, bisa saja Bapak buat kesalahan, kan? Tetapi yang saya fokus kepada orang yang mati ini, yang begitu banyak pahalanya, begitu banyak amalannya, begitu banyak pengorbanannya, dan dia mau melihat sesuatu yang berbeda, Pak. Dan Tuhan sayang sama dia. Kenapa? Karena buktinya saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk membangunkan dia dan membuat dia bisa belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Mudah-mudahan saya nggak salah dengar ya, di mana Bapak ini mengatakan bahwa dia ini bisa menghidupkan orang mati. Ini mudah-mudahan nggak salah dengar saya nih. Jadi kepada teman-teman di sini, seperti inilah murtadin itu. Jadi mereka itu membuat kesaksian palsu, kesaksian dusta. Kesaksian mereka itu pasti bertemu dan bermimpi dengan Yesus. Nggak pernah ada masuk Kristen itu karena Alkitab. Karena Alkitabnya sendiri bukan firman Tuhan. Firman Tuhan mereka itu yang ada di dalam Alkitab hanya 18%. Selebihnya ada perkataan manusia, perkataan rasul, perkataan malaikat, perkataan iblis. Di situ lengkap semua. Jadi ayatnya boleh diganti. Kalau teman-teman nggak percaya sama saya, silahkan cek di Lembaga Alkitab Indonesia lain mengumumkan di tahun 2023 awal banyak perubahan pada Alkitab, dan gereja seluruh Indonesia ini harus membeli Alkitab itu. Makanya orang murtad itu nggak ada kesaksiannya karena Alkitab, karena bisa terbongkar. Jadi mereka mengatakan bertemu dan bermimpi dengan Yesus. Mereka pikir wajah Yesus yang asli, yang seperti gambar populer sekarang ini, itu kan lukisan dari David Leonardo. Setiap negaranya berbeda. Jadi inilah kebohongan para murtadin. Jadi kepada teman-teman di sini, silahkan dibagikan videonya agar saudara-saudara Bapak ini melihat kelakuan dari Bapak ini. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.